Wah inilah yang semua tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Sarjana Lubuk. Jadi malam ini kita akan mencari ikan mas hair atau semah. Spot sendiri di tanah kelahiran saya sendiri di Desa Muara II, tepatnya di Ulu Nasal. Biasanya orang-orang mengatakan kan Ulu Nasal. Tujuan kali ini di Kukup Bawak kawan-kawan. Jadi kita ngonten kali ini posisinya dadakan, kita tidak ngecamp, kita hanya bermalam satu malam ya. Doakan semoga ada hasil untuk malam ini. Ini kawan-kawan posisi namanya Kukup Bawak. Kalau kata orang sini ini lubuk nomor 2 terdalam di air Nasal. Yang paling dalam itu lubuk Kukup Mayan. Kukup Mayan itu diperkirakan sekitaran 15 meter atau sampai 20 meter. Masalahnya panjang bambu itu dari ujung sampai ke pangkal itu sampai kawan-kawan, bahkan tenggelam saat kita masukkan ke dalam air. Lumayan dalam kan. Untuk ikannya kita berburu kali ini kurang memuaskan. Ukurannya di sini masih dibilang cengkak, mungkin di daerah lain ada yang bilang mas hair, hampala, sudah itu ada lagi yang bilang sebarau, banyak versi. Kalau di tempat kami namanya itu cengkak kawan-kawan. Jadi kami pergi orang 11, dua orang itu membawa perlengkapan, nasi, udah itu rokok, udah itu kopi. Sedangkan yang 10-nya menyelam kawan-kawan, cari ikan. Nanti kita selesai nyelam pertama, kita makan. Sudah makan, kita menyelam lagi. Nah, inilah hasil tembakan di Kukup Bawak kawan-kawan. Ikannya kira-kira sebesar lengan. Untuk tembak kita kan masih pakai tembak standar, tembak yang sering kita pakai untuk memanah semah. Sebenarnya di posisi ini kita hanya memakai satu karet utama, karet poros, jadi kita nggak pakai selindang karena takutnya mata tempuling kita hancur kawan-kawan kalau kita pakai pole kan. Pakai pole nanti ikannya kecil kan langsung ke batu, hancur dia. Jadi kita pakai karet satu aja. Malam ini kita tidak mendapatkan semah khususnya untuk Sarjana Lubuk sendiri. Namun nanti pas di akhir kebetulan kamera sudah low baterai, jadi yang nembak semua itu Dudi kawan-kawan. Itu kalau di sini pemamaan Sarjana Lubuk sendiri. Sedangkan Sarjana Lubuk hanya nembak ikan berukuran kecil-kecil kawan-kawan. Ini juru kunci pemanah malam bagian hulu. Ini Pangtu, kalau bisa dibilang juga Bakwo. Jadi dialah yang mengetuahi kami untuk malam ini. Ini hasil ronde pertama kawan-kawan. Ada satu tembakan yang ukurannya ya lumayan besar ya. Yang nembak ini 2 kali tembak. Tembakan pertama itu Mama La, sudah itu Mama Miri. Jadi posisi air di dalam dia itu bukan keruh karena airnya bertambah, tapi ini keruh gara-gara di sini bilangnya kelembuak, yang jelasnya sejenis lumpur yang menempel di batu kan. Kita gerak nyelam, jadi lumpurnya ngangkat, jadi tampak di kamera kan seperti ini kan.
Sebenarnya kalau ingin pas untuk nembak ikan seukuran ini, kita menggunakan kawat ukuran 3 mili. Jadi kawat payung, kawat bubu payung, yang jelasnya kawat-kawat kecil. Sedangkan untuk kita menggunakan kawat 4. Jadi sedikit ragu kawan-kawan, kita tarik pul itu takutnya nanti tempuling kita hancur. Namun tidak kita tarik full, takutnya pas kita nyelam kan ketemu ikan besar. Mau bawa panah 2 versi, satu besar satu kecil kan nggak mungkin, nanti nembak sendiri pula kan. Untuk titik tembak kawan-kawan, kalau Sarjana Lubuk sendiri ya, pengalaman menembak ikan sema, kalau kita menggunakan panah yang kurang mumpuni, kita menembak jangan sembarang tembak, karena kalau kita tembak bagian badan biasanya itu cuma dapat sisi. Jadi sisi sema itu cuma di dalam kuali, dia itu yang sudah lembut. Kalau masih di dalam air, posisinya dia masih hidup, keras teman-teman. Jadi kalau sudah di dalam kuali, iya direbus, lembut, renyah. Makanya kalau kita menembak itu pakai alat yang kurang kencang, kurang kuat, kita tembak arah kepala kawan-kawan. Arah kepala itu otomatis yang satu kita tuju itu arah insang. Walaupun posisinya kita tembak tidak tembus, namun kena ke insang, biasanya tidak lama itu ikannya akan keluar. Untuk bahan panah sendiri dari kayu di sini khas, atau tuh teras kayu dapat dari dalam air kan. Jadi posisinya walaupun kita nembak ikan, ini kan tembakan ikan posisinya di kedalaman kisaran berapa meter ya. Kalau pakai ini pakai tangan dijulurkan itu kisaran 4 depe 5 depe kawan-kawan. Jadi kisaran kedalaman itu 8 sampai 7 sampai 8 meter di kedalaman. Jadi kita tembak, napas kita sudah habis kan, panah kita tinggal di dalam. Kalau kita menggunakan panah yang ngapung, jadi pas kita nembak ikan posisi panahnya ngapung, kemungkinan besar panah yang di dalam akan terangkat, kemudian ikannya akan lepas. Jadi kalau panah kita terendam, pengalaman saya sih aman-aman aja, ditinggal udah ditembak, kita naik ke permukaan baru kita menyelam lagi untuk mengambil ikan. Ini kan banyak posisinya lumpur-lumpur batu yang menaik, jadi kamera kita kan terbatas ini. Untuk kedalaman sendiri ini kuku bawa tadi, mari kita cek. Lumayan jauh kita masuk ke dalam kan, belum sampai, sudah itu baru sampai. Warna air pun udah tuh, ketenangan kita di dalam udah lumayan. Sebenarnya bagian telinga itu sudah kerasa, telinga sama jidat kita udah kerasa itu kawan-kawan, di kedalaman 8 meter itu untuk saya sendiri. Kalau teman-teman yang lain mungkin lebih kapasitasnya kan. Kalau Sarjana Lubuk sendiri di 8 meteran, posisinya kening itu sudah kena. Ikannya nggak terlalu besar-besar kali ini. Namun kita tetap bersyukur kawan-kawan, kita masih bisa melihat ikan. Ya untuk rekan-rekan juga yang hobi mencari ikan, ya dihimbau lah
Janganlah kita menggunakan racun atau mengambil ikan yang terlalu berlebihan, karena posisi kita sekarang kalau dibandingkan dengan orang-orang yang lebih mendahului kita hidup, itu ceritanya ikan sema itu ada yang panjangnya kisaran 6 sampai 7 jengkal, 7 kilan. Sedangkan kini untuk mencari ikan yang 3 kilan itu sudah sangat susah kawan-kawan. Jadi bayangkan kalau anak cucu kita nanti kan, mungkin kalau kita terus meracun atau tuh sejenis lainnya menangkap berlebihan, nyentrum, otomatis nanti anak cucu kita kan cuma mendapatkan cerita. Untuk ikan sendiri mereka tidak bisa melihat lagi ikan besar. Marilah kita jaga kan kelestarian alam kita. Di sini memang hasilnya agak banyak, namun yang berangkat kan lumayan banyak juga, 11 orang. Inilah kebiasaan kalau saat menyelam kawan-kawan. Kita menyelam, sudah dingin, kita ini bediang, di sini namanya bediang. Kalau di tempat lain apa ya? Atau bahasa Indonesianya, namun fungsinya ya untuk menghangatkan tubuh. Kita lanjut menyelam. Jadi posisi menyelam inilah susahnya kawan-kawan. Kadang-kadang ikan itu posisinya kayak gini. Ini kan susah. Posisi dia di dalam batu, di bawah batu, udah itu arusnya deras, ikannya bisa ngumpet-ngumpet. Jadi kita harus sabar menunggu. Udah kita tunggu, baru waktu yang tepat kita dor, kita tembak kan. Tuh. Untuk karet sendiri di sini Sarjana Lubuk menggunakan karet ukuran 10 mili teman-teman. Ukuran 10 mili. Cuma berapa ikat ya? Cuma 1 2 3 4. Jadi 2 yang poros, sedangkan satunya lagi itu melintang, dibuat nyelintang. Jadi terhitung 4 batang kawan-kawan. Namun kalau untuk sema ini, tembak ikan kita ini walaupun karya anak kampung kan, kampungan buruk, namun hasilnya sudah sangat memuaskan. Ya mungkin sekian video dari Sarjana Lubuk sendiri. Jangan lupa like, comment, subscribe, karena hari sudah siang. Kita akan pulang, sampai jumpa di lain waktu kawan-kawan.